Sudah ya. Nah, Nggih, saya akan monggo. mulai dengan paparan saya, yaitu menjaga etika, menjamin keselamatan. Ini merupakan kode etik laboratorium hematologi untuk perlindungan pasien. Nah, kita akan mengingat kembali kode etik profesi. Ya, tentunya adalah kode etik profesi TTLM. Sekarang kita sebutannya bukan ATLM lagi ya, tapi tenaga TLM gitu. Ya, kode etik profesi tentunya kode etik profesi tenaga TLM. Ya, kita ini selalu berubah-ubah ya nama kita ya, padahal tugasnya sama gitu ya. Nah, apa itu kode etik? Kode etik itu adalah seperangkat aturan. Jadi tidak hanya satu dua aturan, tapi seperangkat aturan atau prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, tentunya kalau kita di sini adalah lingkungan tenaga TLM atau lingkungan laborat ya. Nah, seperangkat aturan ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau profesi. Apa itu nilai-nilai yang ada di dalam eh, kode etik profesi? Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, integritas, kerahasiaan, dan kolaborasi. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan ini menjiwai prinsip utama kode etik tenaga TLM, yaitu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pasien serta masyarakat di atas segalanya. Jadi sebagai tenaga TLM, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasar latar belakangnya, baik suku, bangsa, agama, ras, status sosial, ekonomi. Tetapi kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik dengan empati dan rasa hormat. Contohnya, ini misalnya dalam antrian gitu ya, antrian pasien, eh, tiba-tiba ada antrian yang panjang gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin sangat kita kenal gitu ya, sangat kita kenal. Mungkin saudara kita atau tetangga kita atau orang yang cukup dekat dengan kita. Kemudian kita lewati aja antrian yang panjang itu, langsung kita panggil itu, ya kenalan kita lagi. Mari, mari. Oh, kayak VIP gitu ya, silahkan melewati yang lainnya. Nah, tentunya ini bukan kode etik yang benar ya, bukan kode etik yang baik. Kemudian nilai profesionalisme. Apa itu nilai profesionalisme? Kita sudah bekerja sesuai dengan profesi kita. Nah, apakah bekerja sesuai dengan profesi itu sudah termasuk dalam nasionalisme? Ya, maaf, termasuk dalam profesionalisme. Nah, profesionalisme ini tidak hanya sekedar bisa bekerja atau bisa mengerjakan pekerjaan, tetapi melakukan pekerjaan dengan benar, etis, bertanggung jawab, dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik demi kepentingan pasien dan kemajuan profesi. Kemudian ada nilai integritas di sini, ya. Apa itu nilai integritas? Ya, kita mengerjakan apa yang memang seharusnya dikerjakan. Kita berintegritas itu eh, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian nilai kerahasiaan. Nilai kerahasiaan ini adalah eh, nilai yang menjadi hak pasien, ya. Pasien ini berhak dijaga privasinya. Karena itu hak pasien, maka sudah menjadi kewajiban kita
sebagai tenaga TLM untuk menjamin kerahasiaan pasien, baik itu datanya ya, data pemeriksaan, atau mungkin data privasinya dia juga, ya, data pribadinya. Nah, kemudian ada nilai kolaborasi. Tentunya eh, dalam mengerjakan pekerjaan terkait laboratorium ya, tenaga TLM ini tidak bekerja seorang diri. Ya, ada profesi lain yang terkait, mungkin perawat, ya, mungkin dokter umum, bisa juga dokter PK, atau mungkin tenaga yang lainnya, ya. Nah, mengapa etika itu penting di dalam penyelenggaraan laboratorium hematologi? Ya, yang pertama jelas karena laboratorium hematologi ini berperan penting dalam diagnosis klinis. Kemudian yang kedua, kesalahan kecil ini dapat berdampak besar pada pasien. Apa kesalahan kecil ini ya yang berdampak pada pasien? Yang mungkin kita menganggapnya sepele misalnya, ya. Mungkin kesalahan kecil ini kita salah menulis eh, jenis kelamin mungkin, melingkarinya salah misalnya. Berdampak besar enggak? Iya. Nah, nanti kalau ada yang harga normalnya berbeda misalnya, harga normal untuk laki-laki dan perempuan beda. Ini contoh kecil ya. Kemudian etika kerja ini membantu menjaga akurasi dan kepercayaan. Dengan etika kerja yang baik, ya, maka akurasi akan didapat akurasi hasil dan ini tentu akan membuat pasien percaya. Ya, percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium tertentu. Nah, etika dan keselamatan pasien ini saling berkaitan erat ya. Nah, prinsip etika tenaga TLM ini adanya tanggung jawab, akurasi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Nah, alur kerjanya seperti yang terjadi ya di banyak laboratorium di rumah sakit yang teman-teman sendiri pasti sudah melalui ini semua ya alur kerjanya ini. Pasien datang, pengambilan sampel, pemeriksaan hematologi, validasi hasil, dan kemudian melaporkan ke dokter. Nah, di sini semua di alur kerja ini tentu ada etika-etika yang harus dijalankan. Misalnya ketika pasien ini datang pengambilan sampel, tadi ya etika profesi kita menjalankan kewajiban kita terhadap pasien, ya ada nilai kemanusiaan yang harus dilakukan. Ada kewajiban kita terhadap pasien, yaitu tetap bersikap hormat kepada pasien, apapun latar belakangnya, ya, apapun sukunya, bangsanya, agamanya, ya, kita tidak boleh pilih-pilih, gitu ya. Kemudian tetap dengan hormat, misalnya mau pengambilan sampel, meskipun mungkin orangnya mungkin masih anak-anak, muda, atau tua sekalipun, kita tetap memberikan etika yang sama, memberikan rasa hormat yang sama. Kemudian di dalam melakukan pemeriksaan pun ada etika yang harus kita lakukan, yaitu antara lain ya kita tetap tadi kolaborasi dengan teman sejawat, dengan tenaga yang lain, ya tetap ada bagian yang kita harus wajib untuk menjaga profesionalisme tadi. Kemudian di dalam validasi hasil. Nah, tentunya dalam validasi hasil ini kita harus melaporkan dengan apa yang dikeluarkan oleh alat gitu ya. Kalau ada hasil yang mungkin meragukan misalnya, bisa mungkin duplo, mungkin juga apa konsultasi dengan dokter dan sebagainya. Di sini ya, semuanya di sini uh,
tetap ada etika yang harus dilakukan. Tidak hanya etika kepada pasien, tetapi juga etika kepada teman sejawat, etika pada nakes lain, dan juga etika kepada dokter penanggung jawab ya. Kemudian kode etik tenaga TLM dalam pemeriksaan dalam praktek hematologi ini yaitu tanggung jawab profesional terhadap hasil pemeriksaan, menjaga kerahasiaan data pasien tadi ya, kemudian kepatuhan pada SOP dan standar mutu. Jadi SOP yang ada bagaimana, standar mutu yang ada seperti apa. Nah, di situ kita secara profesional harus patuh pada SOP dan standar mutu yang diberlakukan. Kemudian menolak segala bentuk manipulasi data hasil. Ya, ini saya kira kita semua sudah sudah disumpah secara profesi ya tentang semuanya ini. Tentu saya yakin tidak ada ya ini teman-teman yang manipulasi data gitu ya. Kemudian dampak pelanggaran etik terhadap pasien ya. Kalau seandainya ini salah identifikasi spesimen, maka terapinya menjadi tidak tepat. Kalau pemrosesan tidak sesuai SOP, maka hasilnya tidak valid. Kalau ada keterlambatan pelaporan, maka risiko klinis ini akan meningkat. Kemudian pelaporan yang tidak jujur, ya manipulasi data ini akan membahayakan pasien. Nah, mungkin ini bisa menjadi diskusi di antara teman-teman ya, atau mungkin semua sudah mengalami dan mungkin sudah ada penyelesaiannya tersendiri. Misalnya, seorang TLM ini menerima sampel dengan label yang tidak jelas, tidak terbaca. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya, oh harus begini, pasti sudah tahu. Apa tindakan yang harus dilakukan? Ini hanya contoh ya. Apa risikonya jika sampel tetap diperiksa? Kemudian bagaimana? Nah, ini yang poin pentingnya, prinsip etika dan keselamatan pasien diterapkan di sini. Ya, tentu kalau kita menerima sampel dengan label yang tidak yang buram ini tetap diperiksa, kemudian eh, tetap apa namanya hasilnya tetap dikeluarkan. Nah, kita ada pertanyaan di sini, etika dan keselamatan pasiennya bagaimana, itu ya. Nah, ini tips menjaga etika dan keselamatan pasien. Bahwa tenaga TLM ini bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga penjaga mutu. Nah, kemudian kita juga harus berani menolak praktek yang melanggar etika. Etika ini menjembatani kompetensi dengan kepercayaan masyarakat dan pasien safety ini dimulai dari laboratorium. Nah, ini untuk etika melawan risiko klinis ya pada pasien. Perilaku etisnya, verifikasi identitas ini ya, melaporkan hasil abnormal, menjaga kerahasiaan. Nah, ini jika dilanggar berisiko ya ada kesalahan terapi, keterlambatan diagnosis, dan hilangnya kepercayaan pasien. Nah, ini masih seperti yang tadi, sampel datang tanpa label dan nama pasien yang jelas, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu teman-teman sudah bisa menjawab ini semua ya. Nah, sampai di sini ini saya tutup dengan satu apa satu kalimat. Etika adalah jembatan antara kompetensi dan kepercayaan pasien. Pasien yang TTLM yang beretika adalah benteng pertama keselamatan pasien.